Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Utami Rusli, D121181004. Teman saya Nur Hikmah, D121181015, dan Andi Median Hadi Mahmud, D121181342 dari kelompok 4 Forensik Digital. Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah studi kasus mengenai operating system forensik. Berikut detail kasus yang diberikan. Pada tanggal 20 September 2004, komputer notebook Dell CPI serial VLQLW ditemukan ditinggalkan bersama dengan kartu PCMCIA nirkabel dengan antena 802.11b buatan sendiri. Diduga komputer ini digunakan untuk tujuan peretasan, meskipun tidak dapat dikaitkan dengan tersangka peretasan GRIGSCHARDT. Chart juga menggunakan nama panggilan online Mr. Evil, dan beberapa rekannya mengatakan bahwa dia akan memarkir kendaraannya dalam jangkauan titik akses nirkabel seperti Starbucks dan T-Mobile hotspot lainnya, di mana dia kemudian akan mencegat lalu lintas internet, mencoba mendapatkan nomor kartu kredit, nama pengguna, dan kata sandi. Tugas kami adalah temukan perangkat lunak peretasan apapun, bukti penggunaannya, dan data apapun yang mungkin telah dihasilkan. Dalam kasus ini, kami sudah mempunyai bukti dalam bentuk multipart image file. Terdapat 31 pertanyaan yang diberikan pada kasus ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami hanya akan menjawab soal nomor 3, 9, 15, 21, dan 27. Tools yang kami gunakan dalam studi kasus ini adalah Autopsy dan SleuthKit. Autopsy adalah platform forensik digital berbasis WUI untuk SleuthKit dan digital forensik tools lainnya. Autopsy menyediakan fungsi manajemen kasus, integritas gambar, pencarian kata kunci, dan operasi lainnya. Autopsy menggunakan bahasa pemrograman VAR untuk menjalankan program-program SleuthKit dan mengubah hasilnya ke HTML. Oleh karena itu, pengguna Autopsy membutuhkan web client untuk mengakses fungsi-fungsinya. SleuthKit adalah command line tools dan library C yang memungkinkan Anda menganalisis gambar disk dan mengembalikan file. SleuthKit digunakan di belakang layar dalam Autopsy. SleuthKit dan Autopsy memiliki banyak keunggulan, di antaranya adalah kemampuan untuk proses analisis dari berbagai jenis file sistem yang berbeda, menganalisis file yang tersembunyi, mendeteksi file yang ekstensinya telah diubah, dan juga dapat mengidentifikasi malware. Selain itu, karena merupakan sebuah tool open source, keduanya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Autopsy dapat dijalankan pada Windows dan Linux. Pada kesempatan ini, kami menggunakan Autopsy di Linux yang sudah diinstal sebelumnya. Jadi, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menjalankan Autopsy melalui terminal, kemudian mengetik sudo autopsy, kemudian membuka link yang tertera, maka akan muncul interface dari Autopsy. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan pada studi kasus. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu when installed atau kapan tanggal diinstalnya. Sebelumnya, kita sudah menginput image filenya ke dalam Autopsy. Berikut tampilannya. Kemudian, kita memilih chart 001 untuk dianalisis. Kemudian kita scroll ke bawah dan klik analisis dan menampilkan tampilan seperti ini. Lalu klik file analisis. Untuk menemukan jawaban dari nomor 3, kita mencarinya di file Windows Update. Untuk menemukan file tersebut dengan mengetik Windows Update pada search. Kemudian kita memilih Windows Update.log dan akan tampil detailnya di bagian jendela di bawah ini. Untuk melihat lebih detail, kita bisa menekan report. Nah, pada bagian bawah di sini kita dapat melihat kapan waktu diinstalnya, yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 2004. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, yaitu berapa total akun yang terekam atau tersimpan.
Langsung saja kita ke autopsinya. Di sini sebelumnya kita telah memilih image file 001 untuk dianalisis. Nah, untuk mengetahui akun siapa saja yang terekam dalam komputer, kita bisa mencarinya di SAM file atau Security Account Manager. Apa sih SAM file ini? Menurut Wikipedia, Security Account Manager adalah database file pada Windows yang menyimpan informasi password user. SAM ini dapat digunakan untuk mengotentikasi pengguna lokal dan jarak jauh. Nah, untuk menemukan SAM file ini, kita bisa saja mencarinya secara manual melalui opsi Expand Directory ini. Namun, cara ini cenderung memerlukan waktu lebih lama. Untuk itu, kita pakai saja cara lain. Maka dari itu, kita langsung menulis SAM di bagian search bar ini. Nah, di sini akan muncul semua hasil yang mengandung kata SAM ini. Namun, SAM yang kita cari ini berada pada direktori Windows System 32 config SAM. Langsung saja kita klik, maka akan muncul detailnya di window bagian bawah ini. Di sini ada beberapa pilihan seperti ASCII, hex, dan ASCII string. Di sini kita pilih ASCII string yang lebih mudah untuk dibaca. Untuk lebih memperjelas, kita bisa menekan report ini. Maka akan tampil seperti tampilan berikut ini. Di sini mungkin susunannya masih agak berantakan, namun kita masih bisa menemukan nama usernya yang terekam, yaitu ada administrator, help assistant, guest, Mr. Evil, dan support 388945A0. Mungkin di versi autopsi ini masih sedikit sulit untuk ditemukan, namun di versi autopsi GUI akan terlihat jelas nama-nama usernya seperti berikut ini. Next, untuk pertanyaan 15. Pertanyaannya, pencarian internet untuk nama vendor atau model kartu NIC berdasarkan alamat MAC dapat digunakan untuk mengetahui antarmuka jaringan yang digunakan. 3 karakter hex pertama dari alamat MAC melaporkan vendor kartu. Kartu NIC mana yang digunakan selama penginstalan dan penyetelan untuk look at LAN? Untuk menjawabnya, langsung saja kita search file look at LAN ini. Kemudian kita pilih look at LAN yang ada di program file, lalu pilih running ini. Di sini tersimpan info mengenai NIC atau Network Interface Card. Nah, di sini terdapat info LAN NIC yang berisi alamat MAC yaitu 0010A4933E09. Berdasarkan alamat ini kita bisa mengetahui model kartu NIC-nya. Untuk memudahkan, kita bisa memanfaatkan web untuk mengetahuinya. Tinggal kita kopikan alamat MAC address-nya, lalu akan muncul hasilnya. Nah, di sini kita bisa langsung mengetahui jawabannya, yaitu Zircom. Jadi kartu NIC yang digunakan adalah jenis Zircom. Baik, untuk pertanyaan nomor 21 ini kita akan mencari settingan dalam program MIIRC. Di sini sudah terindeks case-nya. Selanjutnya kita melakukan analisis dan file analysis. Di file analysis ini seluruh data-data dari file image tersebut akan terhimpun. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian directory. Untuk memudahkan, kita melakukan expand directories. Kemudian kita cari untuk directory MIRC-nya. Berada di program files, kemudian cari MIRC. Di MIRC ini terdapat file dengan nama mirc.ini. Di sini akan tampil file hasil analisis oleh aplikasi autopsi ini. Kemudian kita cari settingannya. Kemudian ditemukan di sini usernya dengan nama Minimi, user emailnya, dan nickname. Untuk melihat tampilannya kita lebih jelas bisa dengan menekan report ini, kemudian akan tampil. Inilah settingan dari
file email ini. Untuk pengaturan ini bisa kita lihat untuk menginisialisasi bentuk file dari email ini. Selanjutnya pertanyaan nomor 27 berkaitan dengan email service-nya, di mana email service di sini yang terdeteksi ada Yahoo Mail. Untuk mencarinya kita ke dokumen and setting, kemudian mencari nama user, ke folder local setting, kemudian temporary internet files. Folder ini sejatinya merupakan folder yang menyimpan temporary dari file-file yang berhubung langsung dengan internet. Dalam Yahoo ini sendiri tersimpan dalam folder nama showletter1.htm. Nah, di sini ada file script web dari Yahoo Mail ini, di mana Yahoo Mail ini sendiri terhubung dengan akun sang user itu sendiri. Ini adalah scriptnya. Untuk melihatnya, untuk melihat tampilan webnya tekan export, kemudian OK. Maka ini adalah bentuk tampilan dari Yahoo Mail itu sendiri, di mana file Yahoo tersebut akan menyimpan history dari email ke dalam showletter.htm. Itulah tadi hasil analisis forensik kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.